Shalom saudaraku, kasih dalam Yesus Kristus. Ya, selamat petang saudaraku semua. Semoga saudaraku semua diberikan kesehatan serta diberikan kedamaian sukacita pada hari ini. Ya, saudara, pada hari ini saya akan membicarakan tentang satu ayat, yaitu dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 besi BM. Jadi dia berbunyi begini ya. Serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah karena dia mengambil berat tentang kamu. Satu ayat yang pendek tetapi saya akan coba penjelaskan setiap ayat yang penting. Saya rasa dalam satu perkataan penting dalam ayat ini ya. Yang pertama, kalau kita melihat pada konteks ini, ayat ini adalah satu bahagian dari nasihat Petrus kepada para penatua-penatua gereja dan orang muda dalam jemaat pada zaman itu. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 6, Petrus menasihati untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya meninggikan pada waktunya. Seperti yang ayat 7, kemudian seperti yang kita baca tadi, itu kemudian memberikan satu cara ataupun satu solution praktis untuk menghadapi kekhawatiran dan kecemasan yang mungkin timbul. Oke, jadi kita melihat kepada analisis kata kunci dari ayat ini. Yang pertamanya yaitu serahkanlah. Oke, saudara, kata serahkan ini adalah mengandung arti melimpahkan atau menyerahkan sepenuhnya. Ini bukan hanya sekadar mengurangi kekhawatiran, tetapi benar-benar melepaskan beban tersebut kepada Tuhan, supaya kita ini kalau mengalami satu pergumulan ataupun satu masalah yang kita rasa kita tidak dapat nak handle atau kita tidak dapat nak selesaikan benda itu, kita harus serahkan pergumulan tersebut, serahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Dan serahkan bukan bermakna kita menyerah. Jangan kita salah paham apa arti serahkan dan apa arti kita menyerah. Kita bukan menyerah, tapi kita serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan bekerja ke atas setiap pergumulan ataupun setiap masalah yang kita hadapi tadi, ya saudara. Jadi yang kedua yaitu segala kekhawatiranmu. Apakah dia tersebut segala kekhawatiranmu? Ini mencakup semua jenis kekhawatiran, yaitu dalam ketakutan dan keprihatinan yang mungkin kita hadapi. Tidak ada batasan atau pengecualian. Semua kekhawatiran kita boleh dan bahkan seharusnya diserahkan kepada Tuhan, seperti yang saya nyatakan tadi. Dia banyak jenis yang kekhawatiran ini. Banyak jenis yang membuatkan kita risau, banyak jenis membuat kita tidak senang hati, apa yang kita khawatirkan. Jadi kita serahkan semua tersebut kepada Tuhan, supaya Tuhan coba membantu kita, menuntun kita, menopang kita, dan membawa kita ke jalan penyelesaian mengikut kehendak Bapa. Oke, jadi yang seterusnya adalah kepada Allah. Maksudnya kalau satu lagi pun boleh dikatakan kepadanya, itu mengacu kepada Allah. Oke, ini menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut harus diserahkan kepada Allah. Ini adalah tindakan iman, mengakui bahwa Tuhan sanggup dan peduli untuk menangani masalah kita. Oke, apa-apapun saudara, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, atau kita serahkan kepada Tuhan, apa masalah yang kita hadapi, apa masalah yang kita telah lalui, yang kita tidak dapat untuk handle, atau macam tiada jalan keluar bagi kita, kita hanya serahkan dengan iman kita. Bukan kita hanya serahkan dan tidak percaya 100% kepada kuasa ataupun kemampuan Allah kita. Yaitu kita harus menangani tersebut dan harus menangani dengan iman kita sendiri. Oke, yang satu lagi yaitu sebab ia yang memelihara kamu. Tapi kata tadi, sebab ia mengambil berat tentang kamu. Oke, kalau dalam IBM jadi kerana dia mengambil berat tentang kamu. Oke, ini adalah alasan mengapa kita dapat menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Tuhan peduli dan memelihara kita. Pemeliharaan Allah adalah kebenaran yang ditekankan di seluruh kitab. Apa yang diterangkan dalam seluruh kitab ini.
Maksudnya Tuhan tidak mengatakan kita secara kosong. Dia ada nyatakan dalam semua dalam ayat ini, dan perjalanan hidup kita adalah ada dalam Alkitab ini. Oke, saudaraku, kalau kita melihat daripada segi pemeliharaan Allah di tengah kesulitan adalah tema utama kepada poin yang saya katakan tadi. Oke, yang satu adalah jaminan Alkitabiah. Oke, bagaimana apa yang dimaksudkan jaminan Alkitabiah? Kita boleh melihat bagaimana pemeliharaan Allah ditekankan di seluruh firman Allah. Yaitu sebagai contoh adalah di Mazmur 27 ayat 10, Mazmur 37 ayat 5, Mazmur 40 ayat 18, Mazmur 55 ayat 23, Matius 6 ayat 25 hingga 34, Matius 10 ayat 29 hingga 1, Matius 11 ayat 28 hingga 30 itu. Jadi yang keduanya adalah kasih dan kepedulian. Oke, kasih dan kepedulian ini adalah Allah tidak hanya mampu memelihara kita, tetapi Dia juga peduli terhadap kita. Ia adalah undangan untuk mempercayai kasih dan perhatiannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, begitulah saudara, ada tiga tentang pemeliharaan Allah, yaitu jaminan Alkitabiah, tindakan penyerahan, dan kasih kepedulian. Oke, saudaraku, kita melihat juga dari segi implikasi praktis, bagaimana kita mengimplikasikan praktis kita. Oke, yang pertama yaitu mengakui keterbatasan. Oke, bagaimana kita mengakui keterbatasan? Kita nak menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, berarti mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan dan tidak mampu mengendalikan segala sesuatu secara sendiri. Oke, yang kedua adalah mempercayai Allah. Ini adalah tindakan iman yang mempercayai Allah bahwa lebih besar dari masalah kita dan Dia sanggup memberikan solusi kepada masalah kita dan membawa kita ke jalan yang benar, membawa kita ke jalan yang selamat. Oke, dan yang ketiganya yaitu merasa damai. Merasa damai ya. Oke, merasa damai ini maksudnya dengan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, kita dapat mengalami kedamaian yang melampaui akal. Karena kita tahu bahwa kita berada di tangan yang aman. Oke, saudaraku, bagaimana kita rasa damai setelah kita menghadapi masalah ataupun pergumulan ataupun cabaran ataupun ketakutan dalam hidup kita, apabila kita telah serahkan kepada Tuhan untuk mengatur dan untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun memberi hikmat kepada kita, dan kita akan merasa satu kedamaian yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita rasakan dilepaskan dari belenggu masalah, kita rasakan dilepas daripada setiap benda yang kita khawatirkan, yang kita rasa tunggang yang di pikiran selama itu. Oke, sebagai simpulan ya saudara. Oke, 1 Petrus ayat 5-7 ini, Petrus 5 ayat yang ke-7 ini adalah kalau pandangan saya, ini adalah satu undangan untuk mempercayai pemeliharaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, kekhawatiran kepadanya. Itu secara kesimpulannya saudara, 1 Petrus 5 ayat ke-7 adalah undangan untuk mempercayai pemeliharaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, kita mengakui keterbatasan kita, mempercayai kasih serta kuasanya untuk memelihara kita. Oke, sekian daripada saya saudara, dan semoga satu renungan pada ayat ini dapat sedikit membantu saudara bagaimana kita dapat memahami secara ringkasnya ayat di Alkitab, supaya dapat menuntun saudara, dapat menjadi satu makanan roh saudara yang begitu juga dapat memberi damai sukacita buat saudara semua. Sekian, Tuhan memberkati.